The Sand adalah film yang dirilis tahun 2015 oleh produser Jordan Rosner dan Gatos Katena. Film yang berdurasi 1 jam 24 menit ini menceritakan tentang pasir psycho yang haus darah, di mana makhluk hidup yang menginjak ataupun menyentuh pasir tersebut akan dilahap habis olehnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Sand secara lengkap. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung konten spoiler. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Cerita diawali dengan para remaja yang berpesta di tepi pantai pada malam hari. Kemudian beberapa dari mereka menemukan sebongkah benda aneh berlendir dari pantai dan membawanya. Siapa tahu, ternyata benda itulah yang kemudian menjadi malapetaka bagi mereka dalam film ini. Esok paginya mereka terbangun satu persatu. Terlihat gadis bernama Marsha terbangun dengan tanpa atasan. Jadi teman-temannya ngata-ngatain tentang pentolnya. Seketika Kelly melihat ada buyung yang mendarat di pasir dan kemudian termakan oleh pasir tersebut. Hal ini kemudian membuat Kelly menahan Marsha agar tidak menginjak pasirnya. Tapi mana sempat keburu nginjek dan kaki Marsha terjebak di tanah tersebut. Tanpa pikir panjang, Vince langsung melompat dari mobil dan berlari ke arah Marsha. Namun sayang sekali kakinya tertahan pasir dan badannya terjatuh. Dari situ mereka tahu bahwa ada yang tidak beres dengan pasir pantainya. Mitch kemudian melempar tali untuknya, namun wajah Vince sudah hancur karena ditarik oleh pasirnya, bahkan badannya langsung terhisap ke dalam pasir. Mereka hanya melongo, tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka kemudian mencoba menelepon untuk mencari bantuan, namun apa daya, rencana penyitaan handphone tadi malam membuat mereka tidak dapat mengambil handphone karena diletakkan di bagasi belakang mobil. Jonah mencoba menyalakan mobil tapi aki baterainya sudah habis. Sementara itu, dengan mencoba mendekatkan tangannya ke pasir, Kelly menemukan fakta bahwa pasir tersebut hanya dapat menghisap dengan rentang jarak tertentu terhadap pasirnya. Tiba-tiba Sindut Gilbert terbangun dan berteriak untuk mengeluarkannya dari tong dengan menggoyang-goyangkan tong tersebut dengan badannya. Mereka memberitahukan kepada Gilbert bahwa Marsha Vince sudah mati dan jangan bergerak karena pasirnya berbahaya. Dan Gilbert pun mendengarkan. Waktu terus berjalan dan mereka hanya termenung akan nasib buruk mereka yang menimpa mereka. Sumpah di sini nih gabut banget anjir. Kemudian mereka terus mendiskusikan apa yang membuat pasir itu berubah. Sedari malam yang tidak apa-apa jika dipijak, sekarang pasirnya sudah menghisap. Mereka pun tersadar bahwa hanya mereka yang selamat hingga pagi, karena teman-teman pesta mereka sudah terhisap dari tadi malam. Sementara itu, Gilbert sudah tidak tahan lagi karena kesakitan dan kepanasan, sehingga Jonah berusaha memberikannya sunblock. Kelly notice ke teman-temannya akan cangkang yang ia lihat, di mana Gilbert dan Vince lah yang menemukannya di pantai tadi malam. Dan ternyata itu adalah telur makhluk penghisap dalam pasir yang sekarang sudah menetas. Akhirnya Kylie mendapat ide untuk menentukan seberapa jauh area hisapan pasir tersebut, sehingga Kylie kemudian mencoba melemparkan sosis sonas ke pasir dengan jarak tertentu yang semakin jauh, dan akhirnya menemukan jarak yang tepat agar tidak dihisap oleh pasir tersebut. Meski terlalu jauh untuk dijangkau, tetapi Jonah tetap bersikeras untuk mencapainya. Ia mencoba menyeberangi pasir tersebut dengan menapak selancarnya yang ia letakkan satu demi satu. Tapi siapa sangka, saat ingin meraih bangku, Jonah salah perhitungan dan membuatnya tergelincir sedikit hingga hampir terjatuh. Sementara itu, pasirnya mencoba menggerakkan selancarnya hingga badannya semakin dekat ke pasir. Ia berhasil menaiki bangkunya, namun perutnya sudah terlanjur mengenai serabut makhluk penghisap tersebut. Akibatnya, Jonah mengalami luka serius. Hal ini membuat mereka berpikir akan jalan lain untuk mencapai jangkauan bebas hisapan. Dengan bantuan Chanda, Ronnie berusaha membuka bagasi mobil untuk menelepon. Mereka mencoba berulang-ulang namun tetap tidak berhasil, karena dengan menahan tangan Ronnie dan bagasinya terbuka, akan membuat Ronnie terjatuh. Mereka mencoba dengan handuk dengan kait pengail tetapi tidak bisa. Bahkan hal itu membuat jari Ronnie terhimpit bagasi saat mobil patroli pantai tiba. Mereka mencoba memberitahukan kepada bapak patroli tersebut akan bahaya yang ada di dalam pasir, agar bapak tersebut tidak menapakkan kakinya ke pasir dan meminta bantuan. Tetapi tetap saja, bapak patroli itu tidak percaya dan menganggap mereka mabuk narkoba, sehingga mereka ngelantur. Bapak patroli itu tiba-tiba menapak pasir dan ia tidak apa-apa karena sepatu kulit yang ia gunakan. Tapi kunci Pak Patrol itu jatuh ke pasir dan dengan refleks ia mengambilnya. Seketika tangannya langsung ditahan oleh pasir itu. Dengan menyemprotkan merica ke pasir, hal itu membuatnya berhasil melepaskan ikatan hisap pasir tersebut. Tapi sebagian tangannya sudah termakan pasir itu. Akhirnya Pak Patrol itu pun terhisap seluruhnya dan Kelly mengambil semprotan merica itu.
Mitch mengambil resiko dengan idenya, yaitu handuk untuk melapisi kakinya lalu berlari cepat ke mobil dan mengambil handphone. Karena menurutnya, cepat atau lambat mereka semua akan mati. Saat Chanda melemparkan handuknya ke Mitch, tiba-tiba pagar kayu sandaran Mitch tidak kuasa menahan beban tubuh Mitch sehingga Mitch pun jatuh ke pasir. Ia tidak dapat merasakan tubuhnya dan hanya bisa berteriak minta tolong. Namun apa daya, teman-temannya tidak dapat menolongnya dan akhirnya Mitch pun mati. Kemudian Kelly menyuruh Chanda untuk mengambil kayu-kayu pembatas tangga di situ dan diletakkan di atas kap mobil. Kemudian Kelly menekat untuk melompat ke dalam mobil dan untung saja berhasil. Sementara Jonah semakin sekarat, Kelly menyuruh Gilbert agar memutar tubuhnya ke arah mereka. Kelly kemudian bersama dengan Chanda mencoba menarik jari tangan Ronnie yang terhimpit bagasi mobil dan Ronnie pun terbebas jarinya. Kemudian untuk menghambat pendarahan mereka balut tangannya dengan handuk. Rencana untuk membuat jembatan dengan kayu tadi pun dimulai. Chanda mulai menaiki kayu tersebut di atas pasir untuk mencapai Gilbert perlahan. Namun sebelum itu Chanda melihat kondisi Jonah terlebih dahulu, kemudian mengajak Kelly untuk bersama melihatnya. Kelly pun berhasil mencapai bangku tempat Jonah berada disusul dengan Ronnie. Sialnya, saat hampir mencapai bangku, Ronnie terjatuh dan terhisap pasir tersebut. Karena memutar badannya, Gilbert mengalami luka di sekitar perut dan darahnya yang mengalir ke pasir menimbulkan hasrat memakan bagi monster dalam pasir tersebut. Sementara itu, Chanda mencoba melakukan ide Mitch tadi untuk berlari dengan kaki dibalut handuk. Ia langsung berlari kencang menuju mobil Pak Patrol tadi dan berhasil. Hasrat makan monster yang semakin melunjak membuat Gilbert terhisap ke pasir karena ditarik oleh tentakel monster tersebut. Tiba-tiba tentakel monster yang semakin besar itu menggoyangkan mobil itu dan membuat Chanda jatuh sehingga kepalanya terbentur. Kelly hanya dapat terdiam dan menangisi keadaan tersebut sambil memeluk Jonah yang masih bertahan dengan rasa sakitnya. Waktu demi waktu malam pun tiba. Kelly meneriaki Chanda agar Chanda terbangun. Seketika pun ia terbangun dan menyatakan bahwa ia tidak apa-apa. Chanda kemudian menemukan skoci parasut di atas mobil itu dan membentangkannya di pasir. Dengan bantuan skoci itu, Chanda menyeberangkan Kelly dan Jonah menuju mobil tersebut. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Kelly yang hanya setengah badan di dalam mobil tiba-tiba terjatuh kembali ke skoci dan tak disangka-sangka, ternyata monster dalam pasir sudah semakin besar dan berevolusi. Untung saja Kelly dapat menghindar dari serangan tentakel tersebut. Kelly langsung mengambil minyak di belakang mobil dan langsung menyurahkan minyak tersebut ke pasir di sekitarnya. Dengan korek api yang ia punya, Kelly membakar tentakel monster yang muncul ke permukaan. Tentakel itu menggeliat-geliat menahan rasa panas. Melihat amukan monster itu, Chanda mengajak Kelly masuk mobil. Seketika setelah Kelly masuk mobil, tentakel yang lainnya mencoba membuka pintu mobil dan untungnya sempat dikunci oleh Kelly. Meskipun sudah berada di dalam mobil, rasa tidak tenang tetap menghantui mereka karena tentakel-tentakelnya semakin ganas dan mencoba menerobos masuk ke dalam mobil. Untungnya, mereka aman dan selamat di dalam mobil dan mereka hanya berharap ada orang datang menyelamatkan mereka esok hari. Malam pun berakhir, disambut datangnya pagi. Jonah terbangun dan terlihat ada seseorang yang mendatangi mereka. Orang itu lalu mengutuk kaca mobil dan membangunkan mereka bertiga. Kelly lalu membuka pintu dan perlahan menapakkan kakinya ke pasir dan disusul oleh Chanda. Tidak ada yang terjadi, yang membuat mereka berpikir bahwa monster itu sudah mati. Chanda dan Kelly menjauh dari tempat itu, sedangkan orang yang mendatangi mereka hanya melongo melihat keadaan Jonah. Pada scene ini terlihat area pasir yang menurun menandakan itulah area hisapan oleh monster tersebut. Scene berpindah ke dalam air dan terlihat monster itu berenang menuju daerah pantai lainnya yang banyak orang. Tamat. Oke, sekian saja alur cerita film The Sand kali ini. Semoga dapat membantu bagi kalian yang tidak ingin capek-capek nonton filmnya dari awal sampai habis. Jika ada yang salah, Mimin mohon maaf. Saya pamit dan see you next time.